Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang adzabil qabr. Pada Kamis lalu kita sampai pada keterangan bahwa Allah akan memantapkan orang-orang mukmin dengan kalimah yang mantap, yang tetap, ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Ini ada penjelasan. Ruya anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza su'ilal muslim fil qabri, apabila seorang muslim ditanya di kubur nanti oleh mungkar dan nakir, namanya ya, malaikat bagian interogasi di barzakh. Fayasyhadu alla ilaha illallah, apabila orang mukmin ditanya maka dia akan bersyahadah, ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pasti dia akan bisa bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah utusan Allah. Fadzalika qaulu ta'ala. Nah, maka ini penjelasan Nabi. Itulah yang dimaksud firman Allah pada surat Ibrahim itu, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti. Ketika di dunia mereka memang sudah bersyahadah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, di barzakh pun ketika diinterogasi oleh mungkar nakir juga tetap kalimat itu yang keluar, yang terjawab. Maka ini yang dimaksud ayat itu, kata Nabi. Jadi yusabbitullah, Allah akan menetapkan, memantapkan orang-orang mukmin itu dengan ucapan yang mantap, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Nah, wa yakunu tasbit, ini ada penjelasannya. Apa itu yang dimaksud at-tasbit atau penetapan, pemantapan ucapan itu? Fi salasati ahwalin, bahwa penetapan yang dilakukan oleh Allah kepada orang mukmin itu ada tiga hal, tiga kondisi, tiga ahwal. Liman kana mukminan mukhlison muti'an lillahi ta'ala. Tapi memang syaratnya ini, ya, betul-betul seorang yang mukmin, yang mukhlis, memurnikan imannya, tidak musyrik, ya, tidak menyekutukan Allah, muti'an, dan patuh sepenuhnya, mentaati lillahi ta'ala, kepada Allah yang maha luhur. Nah, maka ada tiga penetapan atau tiga kondisi yang ditetapkan oleh Allah. Ahaduha mestinya ini, ya. Fi hali muayyanati malakil mauti, dia akan dimantapkan ucapannya itu ketika melihat atau bertemu dengan malaikat maut Israel, ya, ketika sakaratul maut itu maksudnya. Ketika menghadapi atau menjalani kematian ini, matinya tetap dengan kalimat tauhid. Dan ini yang banyak sekali dalam hadis, ya, dan dijamin oleh Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, gitu. Makanya kita dianjurkan untuk mentalkin, ya, orang-orang yang sedang sakaratul maut, bisikkan di telinganya, ditalkin namanya itu, dibisikkan di telinga itu, dituntun mengucap kalimat itu. Meskipun tidak selalu bisa, ya, tapi diperintah itu.
Jadi saat itulah kalau memang dia seorang mukmin mukhlishon muti'an, mudah untuk tetap mengucap kalimat itu saat menghadapi sakaratul maut. Wasaniha, yang kedua, fi hali su'ali mungkarin wa nakirin. Nah, ini ketika di kuburan ya, sesuai dengan bab ini. Jadi selama di barzah, saat kedatangan mungkar nakir itu, dia pun tetap dengan kalimat tauhidnya. Ketika ditanya mar rabbuka, ya simple, Allahu Rabbi. Sudah tidak ada yang lain, karena sejak di dunia sudah seperti itu. Nah, wasalisuha, yang ketiga, fi hali su'alihi indal muhasabati yaumal qiyamah, yaitu ketika besok dihisab, ketika diperhitungkan amal, diinterogasi langsung di hadapan Allah sendiri kalau dihisab. Jadi berapa amal baiknya, dapat berapa, yang jelek berapa, sanksinya apa, itu dihisab namanya. Dulu dikatakan oleh Nabi, apa saja yang dihisab itu, mulai dari umur kita hidup selama sekian tahun ini dipakai untuk apa, kemudian diberi ilmu bagaimana diamalkannya, pengamalan ilmunya. Nah, kalau diberi harta itu ada dua pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan, digunakan untuk apa. Itu muhasabah ketika penghisab. Nah, saat itulah orang-orang mukmin yang mukhlis, yang muti, tetap juga akan membawa kalimat tauhid itu. Jadi kalau toh ditanya tentang umurnya, ya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Ditanya tentang ilmunya, dipakai untuk modal, untuk bekal supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar, karena dengan ilmu. Hartanya mencari juga berdasar aturan Allah, digunakan juga mengikuti yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi ini makna dari qauli sabit, karena kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, yang dipatuhi, yang diikuti ajarannya kecuali Allah sendiri. Jadi itu kata penulis ya, Syekh Nasr, ini ada tiga hal itulah yang dimaksud nanti akan ditetapkan. Nah, lalu dirinci lagi, wa ammat tasbit inda muayyanati malikil maut. Apa yang dimaksud ketika bertemu atau muayyan itu ketika nyata ya, berhadapan dengan Israel itu? Maka fahuwa ala salasati aujuhin, ada tiga hal. Jadi dalam tiga keadaan tadi masing-masing juga ada tiga aspek, atau tiga hal itu. Nah, ketika sedang mati ketemu Israel itu apa? Al-awwalu al-ismatu minal kufri, terjaga dari kekufuran, tidak akan ingkar. Karena banyak riwayat ya, ketika sedang menjalani sakaratul maut itu sungguh berat. Bahkan Nabi sendiri mengatakan itu tidak mudah, sampai Nabi kan minta sakitnya seluruh umat beliau yang nanggung gitu, karena beliau merasakan. Padahal Nabi itu yang paling tidak sakit, kata Israel ya. Jadi artinya sakaratul maut itu sungguh berat, sakit, ada yang menceritakan panas, sehingga nanti akan didatangi oleh iblis ya, ditawari minuman. Ya pasti orang kepanasan mau, tapi iblis punya syarat, sebut aku ini Tuhanmu, maka nanti kamu saya kasih. Nah, ini kalau tidak mantap tadi, tidak punya qaulis sabiti, dia mudah sekali. Nah, saat itulah dia akan menjadi kafir ya, ketika mati. Nah, ini orang-orang mukmin tidak akan mengalami itu, karena ucapannya tetap ucapan tauhid tadi. Itu ada riwayat ya dalam satu kitab kitab kecil, Daqaiqul Akhbar namanya. Itu ada seorang abid ahli ibadah, ketika mati ditalkin oleh anaknya gitu, la ilaha illallah atau Allah. Maka orang ini mengatakan la aqulu, katanya. Anaknya kaget, loh gimana bapak ini kok tidak mau mengatakan kalimat tauhid. Lama sampai akhirnya sadar lagi. Nah, ketika sadar itu ditanya, Pak, sampai tadi saya bisiki kalimat tauhid kok mengatakan la aqulu itu gimana? Loh, saya tidak dengar bisikannya itu. Yang saya tahu waktu itu memang saya sangat kehausan. Ada yang datang membawa minuman. Nah, dia akan memberi minuman saya yang seger itu dengan syarat saya harus mengakui dia Tuhan saya.
Nah kan tidak mungkin Tuhan menampakkan diri seperti itu. Nah, hanya orang mukmin dengan tauhid yang benar yang akan paham itu, karena dia itu iblis. Nah kalau mengatakan iya kamu Tuhan saya, berarti dia kafir. Nah jadi tadi itu saya menjawab la aqulu, itu saya tidak mau mengatakan yang dikatakan si iblis ini. Nah jadi itu kalau orang mukmin akan diselamatkan dari itu karena akan faham ya. Wa taufiqil istiqomah ini sekaligus juga pertolongan berupa istiqomah ala tauhid. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dia tidak akan goyah ya, tidak akan berubah dari tauhidnya, dari memahaesakan Allahnya. Hatta takhruja ruhuhu wa huwa anil Islam ini, sehingga rohnya keluar pun dalam kondisi sebagai muslim. Karena diingatkan juga oleh Allah ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Nah, ini hanya orang-orang tadi yang mukmin, yang mukhlis, yang taat sepenuhnya kepada Allah itu yang akan dijaga. Meskipun sangat berat, sangat panas, sangat sulit, tidak akan kehilangan imannya, tidak kehilangan Islamnya. Nah, wasan yang kedua ketika sakaratul maut itu an tubasyirahu al malaikatu birrahmah, ini sesuai dengan ayat yang dulu pernah ya, yang dimaksud qaulisabiti ketika muayyanati malakil maut itu dia diberi kegembiraan oleh malaikat dengan rahmat. Jadi apa itu di surat Al-Fajr itu ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi ayatun nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ruh yang baik, rohnya orang-orang mukmin, silakan kembali kepada rahmat Allah. Jadi seperti nabi, para nabi atau para syuhada, para solihin itu kemarin jiwanya itu diundang dengan penuh kehormatan, tidak ditarik paksa oleh Israel, tapi Israel mempersilahkan karena disediakan tempat yang lebih nyaman, yaitu penuh dengan rahmat Allah tadi. Wasalis yang ketiga, ayyara maudi'ahu minal jannah, diperlihatkan ketika sakaratul maut itu tempatnya di surga nanti, sehingga lalu lebih seperti kemarin ya, dunia menjadi tidak nyaman lagi. Dunia ini sudah seperti penjara yang sempit, yang terbatas, yang singkat. Tempat yang akan dituju itulah yang penuh kenikmatan, yang abadi, yang tak terbatas. Nah itu di ayat dulu sebelumnya, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi alladzina qala lahum Allah, apa itu, yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, sumastaqomu, itu kalimatnya apa itu, Rabbunallah alladzina qalu Rabbunallah sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Dulu sudah dibahas itu ya beberapa minggu sebelumnya. Lalu amma tasbit fil qabri. Nah, yang kedua tadi adalah dimantapkan ucapannya ketika di kuburan. Fa'ala salasati aujuin, ini juga ada tiga hal. Jadi kalau mati tadi ada tiga, sekarang yang kedua ketika di kuburan juga ada tiga. Al awalu ayyulakinahullah ta'ala aswaba hatta yujibahuma bima yardha anhu rabbu. Ketika di kuburan diinterogasi oleh mungkar nakir, dia dibimbing oleh Allah. Jadi yulakinahullah, Allah mentalkin, Allah membimbing ucapannya itu aswab, ucapan yang benar. Jadi ditanya oleh mungkar nakir, marrabbuka, dia dituntun untuk tetap bisa menjawab Allahu Rabbi atau la ilaha illallah tadi itu. Hatta yujibahuma bima yardha, sehingga dia menjawab kepada mungkar nakir dengan jawaban yang diridhoi oleh Tuhannya. Pasan yang kedua, ayyazula anhu al khaufu, ini dihilangkan ketakutan, wal haibah
wadahsyah, ya, ketakutan, kekhawatiran, gemetar, dahsyah itu ya, gemetar ketakutan itu tidak ada. Jadi dia sangat tenang meskipun menghadapi mungkar nakir yang tidak pernah ketemu sebelumnya. Kalau orang kafir atau orang jelek, mungkar nakir ini sangat mengerikan ya. Jadi sangat menakutkan. Tapi kalau orang mukmin tidak ya, jadi tampilan malaikat ini sesuai dengan kondisi ya, kondisi orangnya. Jadi dibimbing oleh Allah menjawab dengan benar, dihilangkan ketakutan, kekhawatiran, kesedihannya. Wasalisu ayyara makana fil jannah, sama dengan tadi. Di barzakh pun juga sudah ditunjukkan tempatnya di surga. Fayasirul qabru raudhatan min riyadil jannah. Nah, bahkan lalu selama di kuburan itu dia juga merasakan seperti sudah di taman surga. Jadi ada nikmat kubur itu, ada. Cuman ya tentu tidak bisa diempirikan ya, tidak bisa dijangkau dengan akal atau indera ya. Meskipun sesekali mungkin ya, sesekali itu ada beberapa riwayat di kitab dulu, di kitab Irsyadul Ibad itu ada. Jadi kuburan, kemarin malah ada ya, digali sudah ada ularnya misalnya kan gitu. Itu contoh saja. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Jadi itu hanya sekedar gambaran. Kemarin tuh orang yang ternyata itu suka khianat ya, pedagang yang suka curang dalam nimbang itu, digali sampai 3 kali semua ada ularnya. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, sudah masukkan di salah satu situ aja, berapapun kamu gali tetap ada ular, yaitu amalan dia. Jadi kadang-kadang sebagian dari gambaran di barzakh itu ditunjukkan secara nyata, meskipun tidak selalu ya. Jadi tapi kadang-kadang ditunjukkan sebagai pembuktian. Nah kemudian yang ketiga, amma tasbit indal hisab, ketika dihisab di hari kiamat nanti. Fawa ala salati aujuin, juga ada 3. Al awal ayulakinahu al hujjah amma yus'alu, tentu sama dengan tadi. Ketika di barzakh ditanya mungkar nakir juga dituntun, dibimbing oleh Allah sehingga menjawab dengan benar. Besok juga ketika dihisab ditanya juga akan dituntun oleh Allah. Jadi yulakinahu al hujjah, alasan-alasan atau jawaban-jawaban, amma yus'alu anhu, dari apa yang ditanyakan itu. Jadi tadi umurmu untuk apa ya, cukup jelas bisa menjawab karena memang dipakai untuk ibadah. Apalagi kesehatan, apalagi tadi ilmu diamalkan, diajarkan. Harta ya, tadi sudah dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah, digunakan juga untuk halal yang diridhoi Allah. Jadi menjawabnya itu dibimbing oleh Allah, tidak akan keliru. Pasan yang kedua, ayus hala alaihi al hisab, akan diringankan, dimudahkan. Jadi sahal itu mudah. Jadi hisabnya ringan, tidak banyak, tidak ruwet gitu. Karena ada hisab itu hisab yasira ya. Jadi fasaufa yuhasabu hisab apa itu? Amman amanah, saya lupa. Fasaufa yuhasabu hisab yasira. Wa amman tagha wa asara hayatad dunya, bukan itu ya. Sedangkan orang yang durhaka maka dihisab dengan hisab yang berat, yang sulit, yang rumit, yang sulit dijawab. Nah, itu kalau di dunianya juga tidak baik. Jadi besok dimudahkan dalam perhitungan amal. Bahkan kalau kata Nabi, yang dihisab mungkin hanya sholatnya aja, dilihat sholat beres, ya sudah, yang lain nggak usah. Kan itu namanya hisab yasira. Padahal amalnya kan banyak, ada zakat, ada haji, ada silaturahim, mau apa saja itu banyak. Tapi ketika dilihat sholatnya sudah bagus, selesai sudah, yang lain nggak usah diurus, sudah pasti baik gitu. Nah, itu namanya hisab yasira. Jadi Nabi juga mengatakan itu. Tapi kalau yang tadi yang sulit ya, tiap rupiah aja ditanya, kamu berapa penghasilan sebulan? Sekian. Masing-masing itu dari mana saja? Lewat mana? Dengan cara apa? Ada riba apa tidak? Rumit sekali.
kalau sudah dapat dipakai apa saja. Itu kan sulit ya. Namanya hisaban syadida, hisab yang berat. Nah, tapi orang-orang yang dimantapkan ini besok dihisabnya dengan hisab yang ringan. Wasalis yang ketiga, ayyatajawaza anhu azzilalu wal khotoya. Besok akan dilewatkan. Jadi ada ayyatajawaza itu selamat atau lewat dari orang itu, azzilala tergelincir, wal khotoya dan kesalahan-kesalahan atau kealpaan ya, kesalahan. Jadi ketika di alam akhirat pun besok kalimahnya tetap atau dimantapkan oleh Allah dengan 3 hal itu. Nah, jadi itu 3 kondisi masing-masing dengan 3 bentuk pemantapan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mukmin, tapi dari 3 syaratnya ya, mukminan, mukhlison, muti'an. Imannya betul, tegak, tidak goyah, mantap, lalu betul-betul murni, mukhlison, tidak syirik, dan sungguh-sungguh mentaati Allah. Wa yuqalu, ada lagi pendapat yang lain, at-tasbit fi arba'ati ahwalin. Kalau tadi ada 3 ya, sekarang ada 4 pendapat yang lain. Yang dimaksud pemantapan oleh Allah pada orang-orang mukmin itu ada 4. Ahaduha indal mauti, sama ya, ketika mati, ketika sakaratul maut tadi, atau ketemu malaikat Israel. Wasani fil qabri, ini juga sama, ketika di kuburan. Hatta yujiba bila khaufin, sehingga bisa menjawab mungkar nakir tanpa ketakutan. Wasalis indal hisab, sama, hanya tambahan keempat ini. Ketika dihisab juga begitu, hisabnya mudah. Nah, yang keempat indas siroti, ketika melewati sirotol mustaqim. Hatta yamurro kal barqil khotifi, sehingga dia melintas, melewati di atas sirat itu seperti kilat. Al-barq itu ya apa? Cahaya. Al-khotifi yang menyambar, kilat itu apa? Petir. Kecepatan cahaya itu kalau diukur 3000 meter per detik. Cepat sekali. Jadi berapa 3000 itu? 3 kilo ya, 3 km per detik. Dalam 1 detik itu sudah 3 kilo. Itu kecepatan cahaya. Nah, besok mungkin lebih cepat dari itu ya. Jadi ada 4 pemantapan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin ketika mati, ketika di kuburan, ketika dihisab, dan ketika melintas di atas siratal mustaqim sehingga selamat. Nah, fa in su'ila an adzabil qabri kaifa huwa. Kalau mungkin ada yang bertanya ya, atau sila dipertanyakan tentang azab kubur itu bagaimana. Nah, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Tapi Nabi sesekali menjelaskan ya. Nabi itu kan pernah jalan-jalan, ada kuburan. Orang yang di dalam ini sedang diazab. Gara-garanya ada 2. Jadi yang satu ini gara-gara kalau kencing itu nggak hati-hati, najisnya nyiprat kemana-mana, sehingga sholat dengan celana yang kena kecipratan kencing atau kakinya yang nggak bersih dalam toharoh. Nah, yang satu ini tukang provokasi, an-namam. Jadi sejak di kuburan sudah diazab oleh malaikat. Nah, itu Nabi mendengar. Nah, kata Nabi, semua makhluk mendengar teriakan, tangisan orang di azab itu kecuali manusia dan jin. Nah, kita tidak diperdengarkan situasi di barzah, tapi hewan-hewan itu mendengar. Lah, kita ya tidak bisa, wong kita bukan hewan. Itu kalau secara teoritik ya, secara ilmiah, suara itu kan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang bisa ditangkap oleh membran telinga kita itu. Sekitar 20 atau sampai berapa itu hertz, ukurannya kan hertz itu ya. HIRTZ itu. Itu frekuensi atau apa itu. Kalau kurang dari itu kita nggak mendengar, atau lebih dari itu kita juga tidak mendengar, sampai 20.000 kalau nggak salah, 20 sampai 20.000 atau berapa begitu. Tetapi hewan itu bisa ada yang mampu mendengar lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, sekarang kan banyak sekali di dunia ilmu pengetahuan ya,
Misalnya gajah itu kan juga berkomunikasi sama kawanannya itu bisa berkilo-kilo mereka dengar. Mungkin bagi kita hanya sekedar teriakan rrr atau apa gitu, tapi bagi mereka itu ada makna tertentu kan gitu. Mungkin yang lebih mudah lagi ini, kita pernah melihat alat pengusir tikus gitu ya, kan berupa suara tuh nging gitu, mendengung gitu. Bagi kita ya seperti itu, tapi bagi tikus ini luar biasa mengekakkan itu sehingga dia lari kan gitu. Apa artinya? Kemampuan penangkapan panjang gelombang elektromagnetik oleh organ telinga tikus beda dengan manusia. Nah, bisa jadi ya kalau itu diilmiahkan ya, tapi tentu lebih dari itu. Kenapa kita nak mendengar orang yang nangis di kuburan, hewan kok dengar? Karena memang jangkauan itu kalau diilmiahkan, tapi hakikatnya tetap Allah yang Maha tahu. Nah, makanya Nabi sesekali diperdengarkan. Tahu, oh ini orang ini teriak-teriak dibukuli. Tapi juga tidak terus-menerus ya. Nabi diperdengarkan sebagai bagian tasyri', sebagai dasar untuk Nabi mengajarkan kepada kita, kepada umatnya itu. Maka seringkali Nabi itu, kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kan begitu ya. Kalau kamu mendengar apa yang saya dengar, kamu akan bisa tidur gitu. Apa itu? La bakaitum la dohiktum qalilan wala bakaitum kasiron. Kamu tidak akan bisa tertawa. Kamu akan lebih banyak nangis kalau kamu bisa mendengar yang saya dengar. Misal tadi mendengar orang di kuburan dikebukin, gimana kita bisa makan enak? Waduh, kapan saya seperti itu kan gitu toh? Kan kita nanti juga pasti ke sana. Kan nggak ada yang tidak ke kuburan. Emang kita hidup terus di sini kan tidak. Hanya nunggu antrian saja itu. Masa ini diperdengarkan itu mungkin sudah tidak ada yang mau makan kita ini. Nah, jadi itu hikmahnya. Jadi itu kalau ditanya adab kubur kaifa huwa, nah ini kila qad takallamal ulama fihi, para ulama sudah membahas dalam hal ini. Wahtalafat ar-riwayat fihi, maka banyak sekali riwayat yang berbeda-beda. Jadi ikhtilaf itu berbeda-beda di kalangan para ulama ini, karena memang masalah yang sifatnya ghaib ya. Mungkin berbagai rujukan memang ada beberapa tadi itu perbedaan. Faqala ba'dum, nah sebagian ulama mengatakan tuj'alur ruhu fi jasadihi kama kana fid dunya fajlisu. Sebagian berpendapat sebagaimana mungkin ada keterangan juga dari Nabi, besok ruh itu dikembalikan ke jasadnya lagi sebagaimana ketika di dunia ini. Itu sebabnya dia bisa duduk, nanti kan didudukkan oleh malaikat Munkar Nakir ya. Ayo duduk gitu. Lah kok cukup ada ada telisiknya itu. Ya tentu hal lain ya. Tapi ini satu pendapat. Karena hadis lain kemarin juga sudah ada ya. Kalau ruh itu orang mukmin disambut dengan sukacita di langit 1 sampai 7 kan gitu. Terus dikembalikan lagi, lalu ditatangkanlah Munkar Nakir dalam tampilan yang baik, yang ramah. Dia didampingi oleh teman yang sangat menyenangkan, yaitu amalnya. Tapi kalau rohnya orang kafir, dicela, dicemooh, dicaci maki oleh malaikat, sejak langit pertama sudah ditolak, nggak boleh naik, dilempar lagi ke bawah, kan gitu. Apa itu? Ada ayatnya kemarin ya. Jadi rohnya dilempar kembali dan kembali ke jasad. Lalu Munkar Nakir datang dengan sangat garang, dengan sangat seram gitu. Nah, jadi pendapat pertama, ruh itu nanti masuk ke jasad lagi seperti sini. Loh gimana? Kan bernafas. Nah, itu yang tidak bisa dibahas lagi ya. Bagaimananya ini nanti tidak bisa kita jelaskan karena kita sama-sama belum gitu. Nah, waqala ba'dum, yang lain mengatakan tidak begitu. Yakunu su'al lirruhi dunal jasadi. Pertanyaan Munkar Nakir itu nanti hanya kepada ruhnya saja, tidak jasadnya. Di mana? Ya enggak usah di mana-mana. Ya di kuburan itu bisa juga, atau ngawang di atas apa di mana itu enggak ada yang tahu. Ruh saja kita ini enggak tahu ya. Ruh yang jelas-jelas ada ini loh yang kita rasakan. Itu kan kita enggak bisa. Bahkan Nabi oleh Allah enggak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit kan begitu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Jadi orang-orang Yahudi dulu tanya pada Nabi, Muhammad, kamu tahu nggak apa itu roh? Jawaban Muhammad, itu urusan Tuhan. Padahal itu ada dan nyata kan. Buktinya ketika roh itu ambil, mati orangnya, kan gitu. Tapi gimana? Kan kita nggak bisa sama sekali. Apakah yang mendenyutkan jantung kita? Apakah yang memfungsikan paru-paru kita sehingga bisa bernafas? Apakah yang menggerakkan sistem saraf sehingga kita punya kesadaran, bisa menggerakkan otot, bisa bergerak dan seterusnya? Kan tidak. Kita hanya tahu secara fisiologik saja. Hakikat ruh nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan seorang nabi pun tidak diberitahu. Nah, apalagi barzakh itu ya. Yang di dunia saja tidak semua ini kita diberitahu oleh Allah. Nah, kalau di barzakh lebih banyak lagi yang kita tidak tahu. Tetapi sebagian ya diinformasikan oleh Nabi tadi. Nah, maka ulama itu mengambil keterangan dari apa yang beliau dapat. Ada yang mengatakan tadi ruhnya balik lagi ke jasad. Ada beberapa hadis itu. Misalnya hadis Nabi, kalau umatku mengucap salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salam itu. Itu kan hadis sahih ini. Dimanapun kita mengucap salam, berarti ruhnya Nabi kan tetap itu di jasadnya terus. Nah, itu lagi-lagi ini hanya kita fahami dengan iman ya. Kalau kita gali makam Nabi di sana gimana? Apakah masih bergerak tangannya karena ada ruhnya? Ya tidak bisa begitu ya. Jadi tentu di alam barzakh atau di alam arwah bagaimananya itu tidak bisa dijelaskan. Tetapi bahwa Nabi mengatakan dikembalikan. Nah, kembalinya seperti apa? Nah, ini tadi. Oh, kembalinya seperti ketika hidup. Ada lagi mengatakan tidak, hanya ruhnya saja. Wahina idzin ini tadkhulur ruh fi jasadihi ila sadri. Nah, yang kedua ini besok ruh itu hanya masuk sampai di dada saja. Dada ke atas itu ada ruhnya, dada ke bawah tidak ada. Cuman ini juga sama-sama teoritik ya. Waqala ba'dum ada lagi yang ketiga. Takunur ruh baina jasadihi wa kafanihi. Ruh itu nanti keluar dari jasad tapi tidak keluar dari kafannya. Jadi antara jasad dengan kafan. Itu juga pendapat yang ketiga. Nah, wa fi dzalika kulli qad ja'atil asar ini. Ketiga pendapat ini bersumber dari keterangan para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat ya tentu dari Nabi ya. Mungkin dalam konteks atau keterangan yang berbeda-beda. Nah, wasahih inda alil ilmi ini. Maka yang penting, yang benar bagi para ahli ilmu itu bukan bagaimananya ini. Jadi an yukirrul insan bi'adzabil qabri wala yastaghilla bi kaifiyatih. Yang benar adalah hendaknya setiap manusia seperti kita ini meyakini, yukiru itu mengakui adanya azab atau nikmat di kubur itu yang penting. Karena tadi ini diinformasikan oleh Nabi, diinformasikan bahkan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an, itu kan banyak cerita itu. Tetapi la yastaghilu bi kaifiyati, tidak usah sibuk mencari bagaimananya itu. Karena tidak mungkin. Jadi kemampuan manusia memahami ilmu Allah atau apa yang diperbuat Allah itu sangat terbatas. Jadi tidak semua yang diperlakukan Allah itu bisa difahami atau apalagi diindra oleh manusia, itu tidak bisa. Maka tidak usah mempertanyakan bagaimananya. Tapi bahwa itu ada, ya harus diyakini, harus diakui tadi. Ada azab, ada nikmat. Wa yaqulu Allah alamu kaifa yakunu. Nah, lalu hendaknya dikatakan Allah lebih tahu bagaimananya itu. Jadi kaifa yakun, bagaimana adanya azab, adanya nikmat kubur itu Allah lah yang maha tahu. Wa innama ini nu'ayinuhu idza sirna ilai. Kita akan bisa menyatakannya apabila kita sudah mati nanti. Kalau kita sudah di situ baru kita tahu. Kalau sekarang ini ya belum, sama-sama masih hidup. Ya seperti kemarin itu. Itu mempertanyakan, kalau saya kirim Fatihah seperti tadi itu, sampai apa enggak? Ya enggak usah dijawab. Wong itu masalah yang gaib. Yang tanya masih hidup, yang ditanya juga masih hidup.
Nah, jadi tidak perlu didiskusikan gitu. Hanya berdasar keyakinan tadi itu aja. Jadi cukup yakiru, cukup mengakui ada azab, ada nikmat kubur. Nah, fa idza ankara ahadun su'ala munkarin wa nakirin fa inna inkaruhu la yakhlu min ahadi wajhaini. Nah, kalau ada orang yang tidak mengakui, jadi angkara itu mengingkari atau tidak percaya, besok ada pertanyaan mungkar nakir atau ada azab, ada nikmat kubur, maka sesungguhnya ingkarnya itu karena dua hal. Jadi la yakhlu min ahadi wajhain, tidak lepas dari dua hal ini. Imma ayyakula, ada kalanya dia katakan inna hadza la yajuzu min tariqil akli, karena itu tidak masuk akal. Wong jelas sudah mati, ruh sudah lepas, masa masih bisa ditanya? Itu ya, kalau jasadnya tidak bisa, maka tadi berpendapat ruhnya yang ditanya ya, bukan jasadnya itu. Cuma ruh itu apalah, itu sendiri kembali lagi. Ruh itu sendiri juga tidak diberitahukan oleh Allah, kecuali sedikit tadi itu. Kecuali diberitahu jasad ini hidup kalau ada ruhnya. Kalau ruh itu diambil maka mati, ya sudah, itu yang kita ketahui. Ada lagi, kapan masuknya? Kata Nabi, pada umur 120 hari dalam kandungan ibu. Itulah Allah memerintah malaikat memasukkan ruh ke dalam jasad itu. Jadi yang pertama, karena itu dianggap tidak masuk akal, jadi min tariqil akli. Idh huwa khilafut tabi'ah, karena itu tidak sesuai dengan tabiat, tidak sesuai dengan kenyataannya, tabiat gitu. Au yaqulu, atau yang kedua, jadi yang mengingkar itu ya juzu walakin lam yasbut, jadi mungkin saja, jadi bisa jadi memang ada mungkar nakir tapi dia tidak mantap, jadi masih ragu-ragu. Nah, kemudian penjelasan fa in qala hadza la yajuzu min tariqil akli, jadi secara akal hal itu tidak mungkin, tidak bisa difahami oleh akal. Fa inna qaulahu yu'addi ila ta'tilin nubuwah, pernyataan ini tidak percaya adanya azab kubur atau nikmat kubur itu berarti dia ta'tilin nubuwah, dia menolak atau menentang kenabian. Padahal ini kan diceritakan oleh Nabi tadi ya. Bahkan Nabi sesekali ini loh yang sedang diazabkan begitu. Ada 2 kuburan tadi itu. Itu artinya ajaran-ajaran dari Nabi itu dia tolak atau dia ingkari, maka berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Di samping kalau itu bagian akhirat, tidak beriman pada akhirat gitu. Wa ibtalul mu'jizah, atau mungkin dia membatalkan mukjizat. Padahal tadi Nabi kan mendengar. Kenapa? Karena itu mukjizat. Mukjizat itu melemahkan akal. Memang akal manusia yang lain tidak bisa memahami karena lemah. Jadi mukjizat itu membuktikan lemahnya akal manusia. Li'anna rasula kanu minal adamin. Nah ini, karena Rasul itu kan juga manusia, anak keturunan Bapak Adam seperti manusia yang lain. Basyarun manusia biologis. Juga ada mekanisme fisiologi dalam tubuhnya itu, ya ada saraf, ya ada semuanya itu. Tetapi Rasul ini manusia biologis yang dipilih oleh Allah. Nah ini yang tidak sama. Mislu tabiati ghairihim. Nah, tabiat para nabi sama seperti tabiat manusia yang lain. Nabi itu kan juga yamshuna fil aswakan gitu. Nabi itu juga yakulu mimma ta'kulu. Beliau juga makan sebagaimana dimakan oleh manusia yang lain. Yashrabu mimma tashrabun, minum juga seperti yang lain. Nabi itu juga lelah, juga tidur. Nah, ada bedanya kan gitu. Kalau kita tidur, ruh kita juga lepas, tidak sadar sama sekali. Tapi kalau Nabi yang tidur hanya fisiknya saja, tetapi ruhnya tidak. Nah, itu bedanya. Itu sebabnya kalau Nabi itu mimpi, maka mimpi Nabi itu pasti kebenaran, kan wahyu ya. Mimpinya Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi Muhammad juga beberapa kali beliau mimpi. Tapi itu ajaran. Beda dengan mimpinya manusia biologis seperti kita. Nah, jadi dalam beberapa hal dibedakan, tetapi secara fisik memang sama, memang basyarun tadi itu. Waqad syahadu al-malaikata ini.
Nabi itu bisa melihat malaikat, manusia tidak, tetapi sesekali kan gitu ya, sesekali diperlihatkan juga oleh Allah. Misalnya ketika Jibril mendatangi Nabi, mengajarkan iman, Islam, ihsan, itu kan dilihat oleh sahabat. Umar melihat orang pakai baju putih bersih, tampan sekali, tapi kok tidak ada yang kenal ya, pakaian tidak kusut. Nah, itu malaikat, tapi hanya sekali itu menampakkan diri. Jadi untuk memperkuat, maka Nabi memberi penjelasan. Kamu tahu siapa tadi? Tidak tahu Nabi, kita tidak kenal. Yaitu malaikat Jibril, sengaja menampakkan diri karena mengajarkan ajaran agamamu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan itu. Nah, jadi sesekali ditampakkan juga. Nah, kalau Nabi selalu bisa melihat malaikat. Wa anzala alaihim al-wahyu. Nah, manusianya manusia biologis, tapi Nabi mampu menyaksikan malaikat, diberi wahyu. Wan falaqal bahru li Musa, misalnya di mukjizat-mukjizat ya, Nabi Musa bisa membelah laut. Wasorot asohu su'banan, tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Fahadha kulluh khilafut tabi'ah. Jadi mukjizat ini semua kan tidak sesuai dengan tabiat. Famungkiru hadza yakhruju minal islam min haitsu dakhala. Maka yang tidak mempercayai barzah ya, tadi ada adab, ada nikmat, itu berarti dia juga keluar dari Islam. Jadi yakhruju minal Islam sebagaimana masuknya itu. Jadi pada Nabi saja ada mukjizat-mukjizat yang memang tidak sebagaimana tabiatnya. Apalagi masalah barzah, kalau faktanya hanya 1-2 meter, tapi bisa yang tadi, yang orang baik seluas berapa? 30 dhira gitu ya. Bisa lapang, bisa terang, tapi bisa juga sangat sempit sampai menghimpit orangnya. Jadi itu macam-macam kondisi barzah. Jadi mudah-mudahan kita bisa semakin mengambil hikmah, semakin meningkat iman kita, semakin sungguh-sungguh mempersiapkan bekal kita ketika masuk alam barzah nanti. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.